Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wa al-ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan yang akan kita bahas pada kajian kali ini adalah tentang keutamaan puasa bulan Muharram dan apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut hari Asyura. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Lebih utama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Jadi puasa pada bulan Muharram itu termasuk puasa yang sangat utama setelah bulan Ramadan. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili. Adapun lebih utama-utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Salat malam yang dimaksud di sini adalah salat tahajud. Nah, ini dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya memang puasa pada bulan Muharram itu termasuk puasa yang istimewa, termasuk puasa yang utama. Mau itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, atau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3, atau misalnya puasa pada tanggal 10 saja, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Intinya puasa di dalam bulan Muharram itu adalah puasa yang sunnah yang memiliki banyak keutamaan. Nah, salah satu yang menjadikan bulan Muharram itu menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya terdapat hari Asyura, yaitu pada tanggal 10. Asyura itu dari kata asyrah, artinya apa? Asyrah, 10. Nah, asal usul dari puasa Asyura itu apa? Waktu itu, ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, waktu itu qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Waktu itu Nabi datang ke Madinah. Fara'al Yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Orang Yahudi ini umatnya Nabi siapa? Nah, umatnya Nabi Musa. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala ma hadza? Apa ini? Mereka menjawab, orang-orang Yahudi, qalu hadza yaumun sholihun. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Artinya Nabi Musa dan kelompoknya diselamatkan oleh Allah pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Dan diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram, akhirnya fasaumahu Musa. Nabi Musa berpuasa pada hari itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kemudian Rasulullah berkata, qala fa ana haqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Kata Rasulullah, aku lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dibanding kalian. Akhirnya Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan Rasulullah memerintahkan untuk puasa pada hari Asyura. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Jadi ini sejarah kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Asyura. Bagaimanapun juga Nabi Musa juga termasuk nabi yang umat Islam juga wajib untuk menghormati.
Nah, di sisi yang lain Rasulullah itu melarang kita untuk menyamai dan menyerupai orang Yahudi. Ketika kita menyerupai orang Yahudi, maka berarti kita sama dengan tidak mengindahkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, menyerupai orang Yahudi, dilarang oleh Rasulullah. Karenanya di dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwasanya orang kalau mau puasa Asyura itu dianjurkan untuk didahului tanggal 9 Muharram atau yang biasa kita sebut hari Tasu'a. Tasu'a diambil dari kata tis'ah, 9. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menyerupai orang Yahudi. Jadi kalau mau puasa itu ya tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau misalnya tidak bisa tanggal 9 dan 10, bisa tanggal 10 dan 11. Intinya agar tidak menyerupai orang Yahudi. Bagaimana kalau sudah terlanjur tanggal 9 tidak bisa dan bisanya hanya tanggal 10, tetap tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga puasa Asyura itu hukumnya sunnah, dan Rasulullah juga belum pernah untuk melakukan puasa Tasu'a. Rasulullah belum pernah melakukan puasa Tasu'a. Nah, kemudian akan kita bahas terkait dengan keutamaan-keutamaan dan fadilah puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Puasa Asyura itu apa keutamaannya? Keutamaan puasa Asyura disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Rasulullah itu berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Di sini perintah berarti menunjukkan perintah sunnah. Sedangkan keutamaan puasa Asyura disebutkan dalam sebuah hadis sahih an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bagi orang yang merasa punya banyak dosa selama setahun yang sudah lewat, ini ada kesempatan emas untuk bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Caranya bagaimana? Dengan berpuasa pada hari Asyura yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 19 Agustus 2021, itu hari Asyura, berarti tanggal 18 itu Tasu'a, 18 Agustus 2021 puasa Tasu'a. Itu keutamaannya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, Rasulullah tidak punya dosa, tapi beliau tetap berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah tidak punya dosa dan bahkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang Rasulullah itu. Tapi beliau masih tetap berpuasa pada hari Asyura. Betapa kita, masa iya tidak berpuasa? Ya walaupun tetap hukumnya sunnah, tidak puasa pun juga tetap tidak apa-apa, tidak dosa. Ya karena memang sunnah. Apa perbedaan puasa Asyura dengan puasa Arafah? Kalau puasa Arafah itu manfaatnya diampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura hanya setahun saja, setahun yang lalu diampuni dosanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan karena puasa Arafah ini khusus puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Sedangkan puasa Asyura ini adalah sebenarnya puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Dan secara otomatis sudah jelas bahwasanya Nabi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Karenanya keutamanya juga jauh lebih tinggi dibanding apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karenanya kalau puasa Arafah itu diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura diampuni dosanya 1 tahun yang berlalu, begitu.
Diceritakan di dalam kitab Nihayatuz Zen bahwasanya Nabi Nuh pada saat perahunya berlabuh siap digunakan itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh itu berkata kepada para pengikutnya, ijma'u ma baqiya ma'akum minazat, kumpulkanlah kalian bekal-bekal yang akan kita bawa karena kita akan melakukan perjalanan di atas perahu. Faja'a hadza bikafin minal baqila wa huwal ful. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan ada yang mengambil baqila, semacam kacang atau kedelai. Wa hadza bikafin minal adas. Ada yang diperintahkan untuk mengambil biji-bijian, semacam biji-bijian. Wa hadza bi'arus. Ada yang diperintahkan untuk mengambil beras. Wa hadza bisyair. Ada yang diperintahkan untuk mengambil gandum. Wa hadza bihintah. Ada yang diperintahkan untuk mengambil semacam tumbuh-tumbuhan yang bijinya atau buahnya keras, bisa dibuat untuk tasbih. Digunakan untuk apa? Semua itu, kata Nabi Nuh, faqala itbakhuhu jami'an faqad hannatum bisalamah. Masak itu semuanya agar kita diberikan keselamatan. Famin dzalika ittakhadal muslimuna ta'amal hubub. Karena itu maka orang-orang sekarang banyak yang memasak biji-bijian sampai sekarang kan. Wa kana dzalika awwalu ta'amin tubikha ala wajhil ardi, dan itulah makanan yang pertama kali dimasak di atas muka bumi ini ba'da tufan, setelah terjadinya topan itu. Wattakhadha dzalika 'adatan fi yaumi Asyura, dan dijadikan kebiasaan pada hari Asyura. Karenanya orang-orang Indonesia, termasuk juga orang Madura, orang Situbondo, orang Besuki, itu biasanya membuat tajin sora, ya, tajin sora, tajin Asyura. Itu kan isinya ada kacang-kacang, ada beras, ada macam-macam. Yang ini sebenarnya niru dari apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Jadi bukan tanpa dasar, ada, cuma tidak sama persis, karena tidak ada gandumnya, tidak ada adasnya. Cuma ada kacangnya biasanya ya. Buburnya itu ada kacangnya itu. Jadi bukan tanpa dasar, apalagi dikatakan bubur bid'ah. Ya enggak. Coba aja kasih, nanti juga dimakan itu buburnya itu. Tidak usah sedikit-sedikit bid'ah itu. Beras juga halal, kacang juga halal. Air yang digunakan masak juga halal. Mana yang bid'ah itu? Bid'ah itu kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang menyalahi aturan-aturan agama itu ya bid'ah gitu. Jadi itu asal usul tajin sora ya, istilahnya orang sini. Tajin sora, ada tajin apa? Sapar. Macam-macam orang sini istilahnya itu macam-macam. Saya baru tahu di sini. Itu ada dasarnya. Kalau misalnya ada yang tanya referensinya dari kitab apa? Dari kitab Nihayatuz Zen yang dikarang oleh siapa? Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia. Ini hebat ini. Beliau dimakamkan di Mekah, dan bahkan menurut satu cerita pernah ada pembongkaran makam, karena di Mekah itu kan pemakaman di sana ketika sudah banyak jenazah itu nanti diganti dengan jenazah yang baru. Jadi yang jenazah yang lama itu harus disingkirkan, dipindah. Pada saat jenazahnya, makamnya Imam Nawawi ini dibuka, ternyata jasadnya masih utuh. Imam Nawawi pernah menjadi salah satu guru di Masjidil Haram, asli orang Indonesia, dan punya banyak karangan kitab. Salah satunya ya ini kitab Nihayatuz Zen. Kemudian ada Syarah Sulam Taufik, itu karangan Imam Nawawi, orang Indonesia. Kalau ada orang Arab bisa ngarang kitab berbahasa Arab itu sudah biasa. Kalau ada orang Indonesia bisa ngarang kitab berbahasa Arab itu luar biasa. Kita perlu berbangga punya ulama-ulama seperti Imam Nawawi, seorang ulama yang sangat terkenal. Ada Syekh Yasin Padang Al-Fadani, itu juga ulama-ulama besar itu, yang bukan hanya di Indonesia bisa menyebarkan ilmunya, tapi juga di Mekah dan
Madinah. Nah, kemudian apa dalil kita berpuasa pada hari Tasu'a? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya puasa Asyura itu sebaiknya didahului dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Tujuannya apa? Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis sahih wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanat tasi'ah, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, jika aku hidup sampai tahun depan maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Dalam riwayat yang lain disebutkan lain ishtu ila qabilin la asumanat tasi'ah wal ashir. Jika aku hidup sampai tahun depan maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Tapi Rasulullah tidak sampai bulan Muharram tahun depan Rasulullah sudah wafat. Jadi beliau itu berbicara seperti itu pada bulan Muharram dan beliau masih berpuasa pada hari Asyura saja. Muharram, setelah itu pada bulan Muharram diikuti bulan Safar dan bulan Rabiul Awal, dan beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Muharram beliau bilang seperti itu, saya kalau hidup sampai tahun depan akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Tapi jarak beliau wafatnya itu kira-kira 2 bulan setelah beliau mengucapkan seperti itu. Jadi beliau itu belum pernah melakukan puasa pada hari Tasu'a, belum pernah. Jadi kalaupun seandainya kita berpuasa pada hari Asyura saja tetap boleh. Tapi memang urutan yang pertama itu ya 9, 10. Apalagi bisa 9, 10, 11. Karena memang ada kesunahan kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, lain kalau Ayyamul Bait itu. Tanggal berapa Ayyamul Bait itu? 13, 14, 15. Ini kan tanggal berapa? 9, 10, 11. Ya kalau mau digabung ya sekalian. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak puasa? Ya tidak apa-apa. Lagi-lagi ini kan puasa sunnah. Jadi tidak usah dibuat ribet. Ya, karena ini puasa sunnah. Ya cuma kita ya tidak tahu hidup kita sampai kapan. Dosa kita masih banyak. Nah ini kan ada semacam apa ya, promo itu loh, promo untuk bersihkan dosa dengan cepat itu loh. Ada semacam mesin yang amat sangat cepat untuk membersihkan dosa. Nah kita kalau misalkan istighfar sampai 1000 kali ya belum tentu diampuni dosanya. Dan yang pasti dosa-dosa yang dimaksud yang diampuni adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena dosa yang berhubungan dengan sesama manusia tidak cukup kita dengan berpuasa, tidak cukup kita dengan beristighfar, tidak cukup. Harus berhubungan dengan yang bersangkutan. Kalau dosanya itu berupa harta, misalkan karena mencuri, merampok, merampas, hutang, ya bayar, kembalikan. Tidak usah istighfar sampai 1.000.000 kali ya kira diterima tobatnya. Kalau dosanya berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosanya itu meninggalkan sholat, tidak cukup istighfar. Mau meneteskan air mata darah juga tidak bakal sah taubatnya. Taubatnya bagaimana? Qadha sholatnya. Itu taubatnya orang yang meninggalkan sholat. Bukan berarti banyak istighfar, nangis-nangis, bukan. Karena sebenarnya taubat itu adalah perubahan, bukan tangisan. Karena tidak setiap tangisan bisa menyebabkan perubahan. Tangisan itu bukan taubat. Tangisan itu bukan taubat. Taubat itu adalah perubahan. Kalau orang berubah itu namanya taubat. Dan pintu yang tidak pernah tertutup adalah pintu taubat. Kapanpun, dimanapun, selama nyawa kita masih belum berada di tenggorokan kita, maka taubat masih bisa diterima. Kadang-kadang orang yang sudah kadung terlanjur terjun di dunia-dunia hitam, kadang-kadang berpikir seperti ini, sepertinya saya sudah tidak pantas untuk bertaubat, sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan, mulai dari berzina, berjudi,
minum minuman keras, membunuh. Itu perkataan yang hanya bisikan-bisikan setan saja. Kita jangan mau dibisiki sama setan. Percuma kamu itu istighfar, percuma kamu itu puasa, dosanya sudah sangat banyak. Itu hanya bisikan-bisikan setan saja. Dilawan, harus dilawan, karena dosa kita sangat banyak. Rasulullah tidak punya dosa, masih tetap berpuasa pada hari Asyura. Jadi itu kita boleh berpuasa pada tanggal 9, 10 atau 10 saja, atau 10 dan 11. Kalau udah bisa ya puasa tanggal 10 saja. Kalau udah bisa enggak puasa juga tidak apa-apa. Gitu. Jangan menyalahkan orang yang berpuasa gitu. Kemudian pada hari Asyura itu bagaimana kalau ada orang yang masih punya hutang puasa Ramadan, apakah boleh untuk berpuasa sunnah terutama pada hari Asyura? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Harus dilihat dulu. Dia itu tidak puasanya waktu Ramadan itu karena sengaja dan tanpa udzur atau karena udzur. Kalau misalnya tidak puasanya karena dia menentang, tidak usah, tidak puasa, tidak wajib puasa Ramadan misalnya seperti itu, maka dia tidak diperbolehkan untuk puasa sunnah. Harus mengganti yang wajib dulu. Karena dia tidak puasanya tidak ada udzur dan bahkan menentang. Sengaja dan bahkan terang-terangan makan di depan umum. Tidak boleh puasa sunnah. Diganti dulu puasa yang wajib. Tapi kalau bagi perempuan misalnya dia sedang haid atau sedang hamil atau sedang menyusui, udzur apa bukan udzur? Udzur. Bagaimana kalau puasa Asyura? Ada beberapa pendapat. Menurut Imam Romli, seperti cerita kemarin itu, dan Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fatawa disebutkan bahwasanya boleh menggabungkan niat qadha puasa Ramadan dan niat puasa sunnah. Boleh dan sama-sama mendapatkan pahala. Menurut Imam Romli dan Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fatawa. Sedangkan menurut ulama yang lain, ulama Hadramut dari Yaman, Syekh Abu Makhramah mengatakan bahwasanya tidak sah menggabungkan dua puasa, puasa qadha dan puasa sunnah. Sunnah apapun, mau itu sunnah Asyura atau puasa Senin Kamis atau yang lain, tidak sah dan tidak dapat pahala kedua-duanya. Menurut Syekh Abu Makhramah. Sedangkan menurut ulama yang lain, misalnya Sayyid Bakri di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya kalau ada orang puasa qadha di hari puasa sunnah, walaupun niatnya qadha saja, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah dan qadhanya sudah terpenuhi, sudah lunas kalau dia qadha. Nah, saran saya lebih baik kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya hanya niat puasa qadha saja untuk menghindari perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau kita niatnya itu adalah kita puasa adalah niatnya qadha saja, otomatis semua ulama sepakat. Karena memang qadha itu boleh kan? Niat puasa qadha. Cuma kita tempatkan di hari Asyura agar apa? Agar mendapatkan pahala puasa Asyura. Kita niatnya qadha saja untuk menghindari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi pada hari Asyura kita niatkan pada malam hari saya besok niat puasa qadha. Jangan niat puasa Asyura. Bagi orang yang masih punya hutang, yang sudah tidak punya hutang, ya silakan niat puasa Asyura. Apalagi sekarang bertepatan pada hari Kamis, bisa dua niat. Niat puasa Asyura dan niat puasa Kamis, maka dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Puasa Asyura dan puasa Kamis. Yang masih punya hutang, saran saya niat puasa qadha saja. Karena semua ulama sepakat pasti sah. Berhubung karena kita menempatkan puasa qadha itu pada hari Asyura, maka kita juga mendapatkan pahala puasa hari Asyura. Gitu. Paham? Nah,
ketika kita niatnya adalah puasa qadha saja, maka nanti niatnya harus dilakukan pada malam hari. Karena kalau puasa wajib niatnya antara maghrib sampai sebelum subuh, kalau kita niatnya puasa qadha. Tapi kalau niatnya murni puasa sunnah, maka batasan niat untuk puasa sunnah itu dimulai dari setelah maghrib sampai sebelum duhur. Jadi misalnya sekarang hari Asyura, tadi malam kita lupa tidak sahur dan lupa tidak niat. Sekarang apakah boleh niat? Boleh. Kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa qadha tidak boleh pagi hari. Batas terakhir sebelum subuh. Batas terakhir sebelum subuh. Kalau puasa sunnah nanti jam 9 boleh apa enggak niat puasa sunnah? Boleh. Jam 11 boleh apa enggak? Boleh. Selama belum sarapan. Sarapan niat puasa apa? Masa sudah sarapan niat puasa? Masa ada puasa dari duhur sampai maghrib? Itu puasanya anak kecil itu. Paham terkait menggabungkan niat puasa? Masih punya hutang semua ini? Masih lunas. Oh, alhamdulillah. Ini pejuang-pejuang ini yang lunas-lunas ini. Mungkin ada yang mau ditirakati itu. Sudah lunas ya. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa Ramadan, kalau dia tidak puasanya karena tidak ada udzur, itu tidak boleh puasa sunnah, ganti dulu yang wajib. Kalau ada udzur silahkan puasa sunnah dulu, silahkan puasa sunnah dulu silahkan. Nanti puasa qadha menyusul kemudian ketika jangka waktunya masih lama. Kalau misalnya puasa qadha tinggal 7 hari misalnya, dia mau puasa sunnah selama 7 hari tidak boleh, haram. Karena yang wajib masih belum lunas. Tapi ini kan masih panjang waktunya, masih Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, masih panjang. Jadi seandainya kita niat puasa sunnah saja, nanti puasa qadha diganti di hari yang lain karena orangnya rajin puasa, ya silahkan. Tidak apa-apa. Paham bedanya niat puasa qadha dengan niat puasa sunnah? Nah. Kemudian bagi orang yang sudah berkeluarga, apakah boleh puasa sunnah tanpa seizin dari suami? Boleh apa tidak boleh? tidak boleh. Tergantung. Suaminya ada di rumah apa ada di luar kota? Kalau ada di rumah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, haram bagi istri untuk berpuasa sunnah atau puasa qadha, tapi qadhanya masih panjang waktunya, sedangkan suaminya ada bersama dia. Haram puasa kecuali dengan izin suaminya, atau dia mengetahui bahwa suaminya ridho kalau dia berpuasa. Alasannya apa? Karena suami itu kan pasti membutuhkan istri untuk diajak bersenang-senang, begitu. Misalnya, contoh, mohon maaf, misalnya siang-siang, suaminya pengen bersenang-senang dengan istrinya puasa, kan suaminya jadi mikir. Kalau suami yang pengertian, kan jadi mikir, ini puasa, ya tidak enak, nanti otomatis puasanya batal. Makanya puasa sunnah itu harus seizin suami. Jika memang suaminya ada di rumah. Kalau suaminya di luar kota kan tidak bisa bersenang-senang, ya silakan mau puasa, tidak ada masalah. Tapi kalau puasa qadha dan qadhanya sudah mepet, walaupun tidak diizinkan suami, boleh. Masih punya hutang 7 hari, sedangkan Ramadan kurang 7 hari, tidak usah izin sama suami, langsung gas itu, tidak usah izin sama suami. Atau puasa Ramadan juga tidak usah izin sama suami, tidak usah izin. Justru kalau izin nanti dilarang, justru dia berdosa karena melanggar
agama, melanggar aturan syariat. Jadi tidak diperbolehkan kalau tidak diizinkan oleh suami. Nah, yang perlu dipahami juga, lagi-lagi kalau memang murni niat puasa sunnah, itu boleh untuk membatalkan puasa ketika kita puasa sunnah. Tujuannya apa? Ketika kita disuguhi oleh orang lain, suguhi makanan. Waktu puasa sunnah, puasa Asyura, kita diajak bertamu ke rumahnya orang, kemudian disuguhi tajinnya. Ayo makan. Sedangkan yang tuan rumah itu merasa tidak enak kalau kita tidak makan, merasa berat hatinya. Maka pada saat itu lebih baik batalkan saja puasanya. Pahalanya bagaimana? Tetap dapat pahala double. Kita niat puasa Asyura, kedua niat menyenangkan orang lain. Jangan memegang prinsip dengan begitu sangat kuat tapi mengorbankan perasaan orang lain. Selama masih ada celah untuk dibatalkan, silahkan dibatalkan. Lagi-lagi itu terkait puasa sunnah. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja, misalnya dengan kita tidak makan, orang tersebut tidak merasa keberatan, kan bisa dilihat itu. Kan bisa dilihat dari tanda-tandanya kan. Merasa keberatan apa enggak kalau kita tidak makan itu. Kalau merasa tidak keberatan, ya tidak apa-apa, kita bilang saja, mohon maaf saya lagi puasa. Tapi lebih baiknya kalau puasa tidak usah bertamu, biar lebih aman. Begitu. Kalau bertamu kan pasti disuguhi. Nah, untuk mengetahui apakah dia keberatan atau tidak, kan dilihat dari orangnya. Misalnya teman akrab, atau kerabat, atau keluarga, atau lama tidak ketemu. Pas ketemu waktu kita puasa, diajak makan ke warung, ditraktir. Karena lama tidak ketemu, saya besok mau balik lagi keluar kota. Itu kemungkinan kalau kita menolak, hatinya merasa keberatan. Kemungkinan ya. Maka pada saat itu kita disunahkan untuk membatalkan puasa. Walaupun itu puasa qadha, juga tetap disunahkan untuk membatalkan puasa selama waktunya masih lama, masih panjang. Tetap disunahkan untuk membatalkan puasa. Karena memang puasa sunnah itu boleh untuk dibatalkan. Berbeda dengan puasa wajib, semisal puasa Ramadan tanpa ada udzur, maka tidak boleh dengan sengaja untuk dibatalkan. Nah, pada hari Kamis atau puasa Asyura itu juga disunahkan untuk memotong kuku. Ini ada beberapa kesunahan, ada 12. Saya akan jelaskan sedikit, nanti akan saya lanjutkan besok. Pada hari Asyura itu disunahkan untuk memotong kuku. Pas kebetulan bertepatan pada hari Kamis. Ini sesuai dengan satu hadis yang mengatakan, man arada ayya'mala minal faqri wa shikayatal ama wal barasi wal jununi falyuqallim adfarahu yaumal khamisi ba'dal asri. Barang siapa yang ingin aman dari kefakiran dan musibah kebutaan dan juga penyakit baros itu belang, dan juga penyakit gila, maka hendaknya dia memotong kukunya pada hari Kamis setelah asar. Memang potong kuku yang bagus itu Kamis sore. Yang bagus itu Kamis sore. Potong kuku. Ini salah satu manfaatnya. Terhindar dari penyakit buta, terhindar dari kefakiran, terhindar dari penyakit gila, terhindar dari penyakit belang. Kalau tidak bisa Kamis sore, yang bagus itu hari Jumat. Ini 2 hari yang bagus untuk potong kuku. Kalau potong kuku pada hari Jumat, disebutkan manfaatnya dalam sebuah hadis, man qallama adfarahu yaumal jum'ati uqiya minas su'i ila misliha, akhrajahu Tabarani. Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia akan dihindarkan dari keburukan sampai Jumat yang akan datang. Potong kuku pada hari Jumat. Kita bisa pilih.
Kemarin dijelaskan di dalam kitab Adatus Salaf Ali Ba'alawi, para ulama Hadramaut itu juga ada yang motong kukunya pada hari Kamis sore, ada yang potong kukunya pada hari Jumat. Ya kita tinggal pilih salah satunya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan manfaat potong kuku pada hari Jumat. Man qallama adfarahu yaumal jum'ati, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, akhrajallahu minhu da'a wa adkhala fihi syifa. Allah akan mengeluarkan darinya penyakit dan Allah akan memasukkan di dalamnya kesembuhan atau obat. Itu orang yang potong kuku pada hari Jumat. Nah, berhubung karena Kamis itu hari Asyura, ini sesuai dengan hadis ini, sangat tepat sekali. Dan cara potong kuku yang baik dan benar itu caranya seperti ini. Dimulai dari, kalau tangan dimulai dari jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang paling terakhir. Kalau tangan. Kalau kaki dimulai dari jari kelingking dan diakhiri jari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau kaki. Beda caranya. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, yang mereka lebih paham tentang aturan-aturan di dalam memotong kuku. Itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada hari Asyura. Ada juga amalan-amalan yang lain disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain juga. Wa naqala Sayyidi Ali al-Ajhuri anna man qala yauma Asyura 70 marrah hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Barang siapa yang pada hari Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, maka Allah akan menghindarkan dari keburukan pada tahun itu sampai tahun depan. Kalau kita ingin dihindarkan keburukan pada tahun itu sampai tahun depan, ini ada amalan dari para ulama. Kita membaca pada hari Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca sebanyak 70 kali. Waktunya kapan? Terserah, pokok tanggal 10. Berarti mulai dari malam Kamis, kalau tahun ini 2021, malam Kamis bisa, boleh. Kamis pagi boleh. Kamis siang boleh. Kamis sore boleh. Malam Jumat sudah tidak tanggal 10 Asyura. Jadi terakhir itu ya Kamis sore itu baca ini hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dalam kitab Kaifatakunu Ghaniyan, kitab Kaifatakunu Ghaniyan, bagaimana Anda menjadi kaya, yang dikarang oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau biasa disebut Habib Sa'ad. Beliau menjelaskan termasuk amalan yang sangat cepat untuk menarik rezeki, memperbanyak rezeki, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari sebanyak 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak usah dilanjutkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Lain dengan amalan tadi itu. Ini amalan yang untuk menarik rezeki dengan begitu sangat cepat. Di dalam kitab Kaifatakunu Ghaniyan disebutkan amalan untuk menarik rezeki sangat cepat, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca setiap hari sebanyak 450 kali. Ini tidak bakal percaya kalau tidak dibuktikan sendiri. Karena ilmu ini ilmu praktek. Buktikan, praktekkan, nanti akan tahu bagaimana dahsyatnya orang mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas amalan-amalan yang lain. Ada 12 amalan yang bisa kita lakukan pada hari Asyura, dan juga kejadian-kejadian apa saja yang terjadi pada hari Asyura. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Di sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan.
Bisa bertanya seputar materi atau di luar materi, dipersilakan. Mbak Diana mau tanya? Kalau potong kukunya malam Jumat, Malam Jumat. biasanya lupa pamuknya banyak jelas. Potong kuku itu tidak bagus kalau malam-malam. Tidak bagus kalau malam-malam potong kuku itu. Jadi potong kuku itu aturannya jangan sampai lebih dari 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari itu sudah bagus itu. Minimal ya jangan sampai melebihi 40 hari. Tunggu lagi nanti hari Senin atau hari Kamis depan atau hari Jumat depan. Potong kuku malam-malam itu tidak bagus. Silakan yang mau bertanya. Dan besok pembahasannya terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Asyura dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari Asyura yang ada 12, dan sebenarnya yang paling kuat sesuai dengan dalil itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu puasa dan menyenangkan keluarga. Nanti yang lain akan kita bahas juga itu. Dalil-dalilnya apa saja insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.